Hari pertama mencoba ngomong panjang untuk konten YouTube ya. Ternyata untuk ngomong panjang buat konten khususnya itu susah ya men. Susah. Apalagi ngomong kayak gini bahasa daerah saya kan bahasa Tegal biasanya. Ini ngomong pakai bahasa Indonesia. Ternyata tidak gampang gitu loh. Butuh apa namanya? Mikir sih, butuh mikir gitu ya. Dan mungkin karena belum belum terbiasa nggak terbiasa ngomong ya. Kalau ngomong sedikit-sedikit patah-patah gitu kayak konten jualan gitu sih, udah banyak video saya mungkin yang di TikTok gitu ya, ataupun di Facebook kayak gitu paling beberapa detik, 30 detik, itu udah sering, udah banyak dan sudah sering konten saya. Tapi kalau untuk ngomong panjang 10 menit lah, itu masih susah. Itu yang pertama dan ini kita coba lah ya, kita coba sudah nanti bisa nggak sampai selesai dan tidak apa namanya tidak bulet obrolannya, tidak bulet obrolannya. Dan kali ini saya ingin membahas tentang ya cerita-cerita menjadi konten kreator, menjadi afiliator lah. Jadi sebenarnya sudah lama sih saya di sosial media ya, entah itu di Instagram, di TikTok, di YouTube gitu ya. Tapi untuk di YouTube khususnya saya lama untuk video-video tutorial tentang Microsoft Word dan Microsoft Excel seperti itu. Untuk di TikTok sendiri saya aktif untuk membuat konten-konten affiliate khususnya jualan-jualan ya kayak jualan barang-barang rumah tangga yang ada. Terus kemudian di Facebook ya keseharian-keseharian aja tapi itu video vertikal pendek kurang dari 1 menit. Nah, ini susahnya untuk coba ngomong di apa namanya di video panjang ya, di video 10 menit. Saya kadang masih bingung ya untuk orang-orang yang ngevlog gitu kok bisa ketemu sampai panjang videonya gitu. Bahkan sampai ditonton banyak ribuan, ratusan orang, bahkan sampai menghasilkan gitu ya. Itu apa ini ya, apa sendiriankah memulainya dengan sendirian apa harus dengan tim gitu loh. Nah, itu sih sedikit-sedikit sedikit cerita tentang konten-konten saya dan ini sudah di menit kedua sudah kehabisan mau ngomong apa sebenarnya. Sesusah ini sebenarnya ternyata men. Sesusah ini membuat konten panjang. Apa harus ditulis dulu kayak membuat skrip gitu, cerita atau gimana nah. Itu kelemahan sih, kelemahan bagi pemula ya, pemula yang mau konten YouTube ya, pemula seperti saya khususnya yang baru baru belajar untuk ngomong video panjang. Salah satunya ini kesulitannya. Membuat skrip, menemukan ide ya dan lain-lain. Dulu sempat beberapa bulan sempat rutin nulis ya, sempat rutin nulis untuk membuat video-video pendek dan buntu buntu gitu, idenya itu buntu. Nah, idenya buntu dan akhirnya ngonten ya apa adanya, akhirnya apa adanya sejadinya kayak ngevlog kayak gini. Sulit. Pantas di maksudnya kadang kalau yang sudah sukses itu pada pamer penghasilan karena sesusah ini sih memang ya. Pantas yang sudah sukses pada pamer penghasilan apalagi di TikTok dan di Facebook ya. Facebook Pro kan lagi rame banget Facebook Pro. Pada seneng banget itu nge-share penghasilannya. Ya, itu dijadikan salah satu motivasi sebenarnya. Motivasi buat orang-orang seperti saya yang sudah ada penghasilan ya tapi belum banyak ya. Sudah ada penghasilannya tapi belum banyak. Jadikan motivasi dan kadang ternyata setelah dijalani sesulit ini memang sesulit ini. Setelah dijalani sesulit ini dan apa ya ya banyak buntunya lah. Sudah menit keempat, kita mau ngomong apa lagi ya guys. Saya coba untuk terus bikin di video 10 menit ya. Nanti mungkin
coba di video-video selanjutnya mungkin bagus lagi ada, kita harus menemukan tema sih ya, harus menemukan tema apa yang mau dibicarakan. Kalau tanpa tema dan tanpa pandangan mau ngomong apa, mungkin akan jadinya kayak gini. Jadinya kayak gini, bingung. Yang ngevlog, mau ngevlog di luar ruangan kadang masih kurang pede ngevlog di luar ruangan. Untuk ngomong kayak gini dalam jangka panjang kayak sampai 10 menit juga masih bingung ya, masih bingung mau ngomongin apa. Banyak yang bilang harus sering-sering nulis, harus sering-sering baca buku gitu biar banyak perpustakaan bendahara kata di pikiran gitu ya. Belum juga untuk baca banyak nulis juga masih belum. Tapi tetap masih tak coba terus, tak usahakan. Karena orang-orang yang pamer itu menjadi motivasi besar bagi saya. Menjadi motivasi besar buat seperti mereka gitu. Apakah benar bisa sampai menghasilkan segitu gitu? Sampai ratusan juta dari sosial media, ya kan? Sampai bahkan miliaran ada, ya kan? Itu sampai miliaran besar penghasilan dari sosial media mereka, hidup dari sosial media. Pertanyaannya, kenapa sih kamu pengen jadi content creator ataupun aktif di sosial media? Yang pertama mungkin bosen jadi karyawan, itu salah satu utama. Dan yang kedua, bisa mendapatkan uang dari mana saja gitu ya kan, dari mana saja, entah kita sambil jalan-jalan, sambil makan, sambil ngonten gitu kan. Kalau sudah besar itu kan bisa jadi penghasilan tambahan. Dan yang ketiga, pikiran saya itu kalau di sosial media gini, kalau masih katanya saya juga belum ini ya, kalau masih ditonton videonya itu masih dapat penghasilan. Benar atau tidak saya juga belum belum ngalamin, ini lagi dicoba dan semoga ada hasil. Nothing tulus aja, nothing tulus. Dan mungkin ya apa ya namanya, ini dijadikan inilah media belajar aja. Ini YouTube saya sebagai media belajar untuk ngomong biar lebih tata, nggak bulat. Saya ngerasa omongan saya itu masih bulat gitu loh, masih bulat, kadang masih membicarakan yang diomongin pertama tadi gitu. Jadi pikirannya masih bulat, belum bisa sistematis ya. Masih dipelajari terus. Yo, buat teman-teman yang masih baru ngonten ya, mungkin kita bareng-bareng, khususnya yang di area Ngapak ya, area Tegal, Brebes, Pemalang ya, area Tegal, Brebes, Pemalang, itu Slawi gitu ya. eh, ada nggak sih komunitas-komunitas seperti itu untuk konten kreator ataupun afiliator, wadah sharing gitu loh? Yang saya lihat kayak di teman-teman kreator Jawa Timur ya, itu kayaknya komunitasnya itu cukup besar dan itu ada simbiosis mutualisme, makanya banyak dari konten kreator Jawa Timuran itu naiknya bareng, entah itu dari musisi, dari afiliator, dan dari konten kreator, para teman-teman konten kreator itu mereka bisa naiknya bareng naik. Tapi untuk konten kreator ngapak, orang katon pada ini ya, konten kreator ngaton ya paling siji, gentenan maning siji kayak gue. Orang bisa ngaton bareng brek menguasai sosmed ya kan, konten kreator ngapak. Nah, apa mungkin dari bahasa ngapak kadang orang dipahami wong Jawa Timuran, tapi bahasa Jawa Timuran bisa dipahami wong ngapak ya. Apa kue salah satu sebabnya atau apa, atau memang belum ada komunitas yang sehat yang bisa mewadahi mewadahi konten kreator yang ingin berkembang seperti saya gitu. Lanjut juga kayak 10 menit ya. Ya mungkin kini lah video pertamanya neng kene
untuk tempat pembelajaran, untuk ngomong panjang saja sih, biar tidak gagap ketika ngomong panjang. Entah nantinya mungkin bukan jadi lurah ya kan, jadi lurah kan pidato ya kan, dan lain-lain. Nah, ngomong pendek kayak konten-konten pendek kurang dari 1 menit sih sudah banyak, terutama di TikTok itu sudah banyak video-video saya lah. Ya, itu dulu ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, maju bareng konten kreator ngapak.